Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan ujian dengan baik. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Buya Andre Nurwandi selaku dosen pembimbing mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia, dan saya sayangi teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian mid semester. Baik, saya akan memulainya. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian pengadilan agama dan dasar hukum pengadilan agama di Indonesia. Pengadilan agama adalah sebutan ataupun literatur resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan negara yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Itu dia pengertian dari peradilan agama. Selanjutnya yaitu adapun dasar hukumnya peradilan agama, yaitu kita bisa melihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu ada juga pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan peradilan dan pengadilan dan dasar hukumnya. Baik, pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Sedangkan peradilan adalah suatu proses yang dijadikan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa dan memutuskan dan mengadili perkara. Berarti di sini bisa kita ketahui pengadilan adalah suatu tempatnya, sedangkan peradilan adalah suatu proses dalam peradilan, dalam mengambil suatu keadilan. Baik, adapun dasar hukumnya pada peradilan dan pengadilan ini kita bisa lihat pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Masuk kepada soal yang nomor 3, jelaskan hubungan pengadilan agama dan hukum Islam di Indonesia. Baik, adapun jawabannya, adapun hubungan pengadilan agama dan hukum Islam, karena pengadilan agama sebagai peranata hukum untuk melaksanakan atau untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan keadilan dari pengadilan agama dalam melaksanakan kekuasaannya, kehakiman berpedoman kepada ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini menjadi hubungan peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia. Baik, masuk kepada soal yang nomor 4. Tuliskan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan peradilan agama. Baik, adapun ayat Al-Quran banyak yang menyatakan tentang peradilan. Salah satunya yaitu Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, yang mana yaitu innallaha ya'muru bi'adli wal insani wa ita'i zi qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tazakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, membuat bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Adapun hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakim itu ada 3, 2 orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seorang yang tahu kebenaran namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka. Dan seorang yang tidak tahu kebenarannya ataupun dia tidak memutuskan dengan ilmunya, tidak memiliki ilmu, maka ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuannya, maka ia di neraka. Riwayat ini disampaikan oleh Imam
oleh imam keempat-empatnya. Hadis sahih menurut Hakim. Baik, masuk kita pada soal yang kelima, yaitu tuliskan secara ringkas pengadilan pada masa penjajahan, masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Baik, pada masa penjajahan, peradilan agama sudah ada dan dipegang oleh sultan ataupun raja-raja pada masa dahulu. Akan tetapi pihak Belanda memberikan peraturan, yaitu peraturan Compendium Freiser, yang mana di situ berhubungan tentang kewarisan, keluarga. Baik, masuk pada Orde Lama. Pada Orde Lama, peradilan agama tidak masuk di susunan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga keputusan di pengadilan agama bergantung kepada peradilan negeri. Masuk pada Orde Baru, kekuasaan kehakiman sudah masuk kepada Mahkamah Agung, yaitu 4 lingkungan peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut. Keberadaan PA semakin kuat ataupun pengadilan agama semakin kuat. Masuk pada masa reformasi, peradilan agama semakin kuat dan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Sehingga di sini kekuatan peradilan agama sudah kuat dan seperti kita ketahui pada hari ini sudah memiliki kekuasaan tersendiri. Baik. Masuk kepada soal yang nomor 6, yaitu jelaskan kenapa Aceh diberikan kewenangan tersendiri mengenai mahkamah syariah. Baik, adapun jawabannya, keberadaan mahkamah syariah dalam sistem pemerintahan di Aceh adalah implikasi dari pengakuan tentang kekhususan dan keistimewaan yang menetapkan syariat Islam sebagai karakter istimewa serta spirit hidup masyarakat ataupun rakyat Aceh. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa adanya kewenangan tersendiri mengenai mahkamah syariah, karena masyarakat Acehnya berpegangan teguh kepada syariat Islam, maka dari itu mereka diberi kewenangan oleh pemerintah Indonesia. Baik, itu dari saya. Mohon maaf Buya apabila terjadi kesalahan mengenai jawaban saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.